Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, khususnya kelas 11. Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan mempelajari musik barat. Dan materi ini saya khususkan untuk kelas 11 SMA. Jadi dimanapun kalian berada, kurang lebih materinya bersama. Pembelajaran kali ini kita akan pelajari musik barat. Musik barat dibagi menjadi dua, di antaranya musik klasik dan musik barat modern. Baik, langsung saja anak-anak. Di sini kita akan mempelajari seni musik. Tentu saja di kelas 10 kalian sudah mempelajari musik tradisional Nusantara. Di kelas 11 ini kita akan mempelajari musik barat. Di musik barat kita akan pelajari musik klasik dan musik barat modern. Sebelum kita belajar lebih dalam, di podcast kali ini kita akan mengingat-ingat kembali pengertian seni musik. Nah, ketika saya menerangkan seni, saya selalu menggambar simbol yang sangat legend di kelas. Nah, saya menggambar huruf X. Masih ingat kan kalian huruf X seperti ini? Huruf X, kemudian ada gambar hati, kemudian ada gambar manusia, kemudian ada gambar gelas yang tumpah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kalian masih ingat pengertian seni? Seni adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media tertentu. Nah, karena yang kita bahas adalah seni musik adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media, suara, dan bunyi. Oke, masih ingat ya perbedaan suara dan bunyi? Saya ulang lagi, seni musik adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media suara dan bunyi. Oke, cukup simpel penjelasannya. Kalau kalian ingin penjelasan yang lebih kompleks dan lebih detail, itu penjelasan menurut beberapa pakar. Nah, di pembelajaran seni musik kali ini Pak Rama menjelaskan pengertian seni musik secara umum dan agar sedikit mudah dihafal juga sih. Seni musik adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui media suara dan bunyi. Sekarang perbedaannya. Suara. Kalian tentunya bisa menjelaskan suara ya. Suara adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar atau segala sesuatu yang bisa yang ditangkap oleh telinga kita yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Benar sekali. Suara adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Sedangkan bunyi adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar yang dihasilkan oleh benda mati. Kita ambil contoh 5 suara yang berada di sekitar kita. Yang pertama, 1. Suara ayah, 2. Suara ibu, 3. Suara adik, 4. Suara kakak, 5. Suara kucing. Oke, segala sesuatu yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup kan? Ya, nggak masalah, benar. Tentunya coba kalian sebutkan 5 yang berada di sekitar kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kalian pasti bisa menyebutkannya. Sekarang bunyi. Bunyi adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar yang berasal dari benda mati. Di sini saya akan mencontohkan secara langsung 5 macam bunyi yang berada di sekitar saya. Yang pertama adalah bunyi kasur yang saya pukul menggunakan pensil. Oke, kalian dengar ya. Kemudian bunyi meja yang saya pukul menggunakan tangan. Oke, bunyi kaca yang saya pukul menggunakan pensil. 1, 2, 3, sudah 3. Kemudian bunyi ini nih, bunyi pensil yang saya jatuhkan. Nah, kemudian bunyi besi yang
tripod yang saya gesek-gesek besinya. Nah, kalian tentunya juga bisa menyebutkan 5 macam bunyi yang berada di sekitar kalian. Oke, perbedaannya suara dan bunyi terletak pada sumbernya. Kalau suara berasal dari makhluk hidup, kalau bunyi berasal dari benda mati. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur seni musik. Masih ingat kan unsur seni musik? Ada beberapa buku yang menyebutkan unsurnya ada 8. Ada beberapa buku yang menyebutkan unsurnya 9. Tentu saja ada beberapa buku yang menyebutkan unsur seni musik itu lebih sedikit. Sekarang kita ambil yang lebih besar aja supaya kita lebih luas. Jadi unsur seni musik di pembelajaran kali ini ada 9. Oke, biar cepat kita googling aja dah. Unsur seni musik. Nah, di sini unsur seni musik ada melodi, ada irama, ada birama, ada harmoni, ada tangga nada, ada tempo, ada dinamika, ada timbre. Kurang satu lagi. Satunya lagi adalah ekspresi. Nah, oke, kita bahas satu-satu mulai dari yang terkecil. Unsur seni musik. Kita sebutkan ya, biar enak. Yang pertama tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nggak cukup yang 3 di bawahnya ya, di sini. Tuh 2, 3. Yang pertama ada nada. Yang kedua ada irama. Yang ketiga ada melodi. Yang keempat ada birama. Kemudian ada harmoni. Nah, kemudian ada tempo. Kemudian ada timbre. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Kalau di sini disebutkan melodi, birama, dengan tempo, dinamika. Ada tempo. Sudah. Timbre, dinamika. Dinamika belum saya tulis ya di sini. Ada dinamika. Dan yang terakhir adalah ekspresi. Oke, saya ulang ya. Di pembelajaran seni musik kali ini, unsur seni musik ada 9. Nah, yang lengkap kita ambil. Yang pertama nada, irama, melodi, birama, harmoni, tempo, timbre, dinamika, dan ekspresi. Oke ya, diingat-ingat ada 9 unsur seni musik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama nada. Nada banyak sekali yang menjelaskan secara detail. Kali ini saya jelaskan menurut pengertian secara umum agar mudah dipahami. Nada adalah suara atau bunyi yang memiliki ukuran. Ukurannya itu satuannya hertz, satuan frekuensi. Kita ambil contoh nada A. Nah, ketika saya bersuara, hey, ya itu hanya suara. Ketika saya membuat suara saya menjadi nada, nah, harus ada ukurannya. A kurang lebih 440 Hz. Atau kelipatannya bisa 880, bisa juga 220. Kurang lebih nada A segini. Do, A. Ketika saya bilang hey, hey-nya segini. Hey, atau hey. Itu nada hey. Nah, atau bunyi. Nah, di sebelah saya ada bunyi kaca, tapi dia tidak memiliki ukuran. Nah, bunyi misalnya bunyi kawat yang ditaruh di gitar atau dawai. Ketika kita sudah mentuningnya, jadi alat pengukurnya namanya tuner. Nah,
setiap dawai memiliki nada tertentu. Nah, itu sudah saya tuning. Kurang lebih seperti itu penjelasan secara singkatnya. Kita lanjut supaya lebih cepat. Kita lanjut ke irama. Nah, irama sama dengan irama sama dengan ritme. Sama dengan ritme atau irama. Ritme atau irama pengertiannya secara buku merupakan pengulangan bunyi menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Tapi di sini saya menjelaskan ritme atau irama adalah ketukan yang tidak teratur namun memiliki pola. Nah, saya anggap contohnya kita ambil sebuah lagu dan kita tarik ritmenya. Saya menyanyikan lagu Balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, lagunya seperti itu. Ritmenya seperti apa? Ritmenya seperti ini. Nah, ritme itu lagu yang nggak ada nadanya, nggak ada liriknya. Hanya ketukan yang tidak teratur. Namun memiliki pola, ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan menjelaskan lebih detail di podcast berikutnya. Selanjutnya melodi, ya, melodi itu kalau di buku susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, polanya dan sebagainya menjadi kalimat lagu. Kalau di sini penjelasan secara singkat, nada tambah irama sama dengan melodi. Saya siapkan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ambil 7 nada di sini. Kemudian iramanya saya buat seperti ini. Oke, saya ulang iramanya seperti ini. Oke, saya letakkan iramanya di sini. Nah, saya tambahkan nada-nadanya. Tek, 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 tek. Nah, jadilah sebuah melodi. I, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, menjadi sebuah melodi, sebuah lagu. Nah, melodi tambah melodi tambah melodi tambah melodi sama dengan kalimat lagu. Nah, kalimat lagu tambah kalimat lagu tambah kalimat lagu menjadi sebuah lagu. Oke, itu tadi adalah melodinya, contoh melodi sederhananya lagu Ibu Kita Kartini. Oke, kita berlanjut ke birama. Birama ini adalah di sini birama saya jelaskan merupakan hitungan sebuah lagu. Setiap lagu anak-anak memiliki hitungan yang sering juga kita sebut di teori musiknya adalah sukat. Nah, sukat ini kurang lebih seperti ini. 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Intinya yang sering kita dengar ada 4 sukat ini. 2/4 contohnya lagu sorak-sorak bergembira, hitungannya sorak tu 2 1 2, sorak sorak bergembira bergembira semua. Jadi hitungan pertama selalu lebih kuat. Kemudian 3/4 saya ambil contoh lagu naik-naik ke puncak gunung. Naik naik ke tu 2 3 tu 2 3 1 2 3 1 2 3. Hitungannya seperti itu. Ini berhubungan dengan direksi atau dirijen. Kemudian 4/4 sering kita dengar. Tanah airku tidak kulupakan, kantar tu 2 3. Nah, ini sangat sering sekali lagu dangdut pop di sekitar kita menggunakan 4/4. Kalau 6/8 ini karena satuannya 8 dia lebih cepat. Tu 2 3 4 5 6. Tu 2 3 4 5 6. Jadi nanti saya contohkan di podcast berikutnya ketika kita membahas birama. Oke, next. Setelah birama
tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Nah, tempo pun memiliki nama masing-masing. Nanti saya jelaskan di podcast berikutnya. Timbre. Timbre adalah warna suara atau warna bunyi. Setiap orang memiliki karakteristik suara yang berbeda, itu disebut dengan timbre. Setiap benda memiliki karakteristik bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang berbeda-beda disebut juga timbre. Nah, warna intinya di dalam musik seperti itu. Dinamika. Dinamika adalah keras lembutnya suara. Ketika bernyanyi pun ada satuan keras lembutnya. Di dalam bahasa musik sering kita dengar piano dan forte. Simbolnya P dan F. Kalau P itu artinya piano, tentu saja ketika ada simbol ini berarti kita harus memainkan musik tersebut dengan pelan. Kalau ada simbolnya F, memainkan musik tersebut dengan sedikit lebih keras. Kalau F-nya double, lebih keras lagi. F-nya triple, lebih keras lagi banget. Nah, kalau P-nya double, P1 ini lembut, P yang kedua ini sangat lembut, P yang ketiga ini sangat-sangat lembut. Kemudian yang terakhir adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini bukan ekspresi muka ya. Di dalam musik ada beberapa ekspresi, seperti dolce, kemudian ada ekspres, simbol ekspres. Nah, intinya kita memainkannya dengan ekspresi-ekspresi tertentu. Kemudian ada misalnya staccato. Ini juga termasuk gaya juga, ekspresi juga. Jadi ekspresi itu semacam gaya dalam memainkan sebuah musik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas lebih detail di podcast berikutnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast dari saya. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.